Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi ya dengan saya Riyandi Linglung di channel Lebah Madu Jawa. Nah, oke teman-teman, di dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit bercerita soal kesulitan-kesulitan apa saja yang saya alami ketika saya budidaya lebah trigona ini di tempat yang dingin atau yang memiliki suhu dingin dan di ketinggian di atas 850 mdpl. Nah, oke teman-teman, simak terus video ini sampai selesai ya. Nah teman-teman, untuk pembahasan kali ini murni pengalaman saya sendiri teman-teman. Jadi bukan katanya-katanya atau pengalaman dari siapa, karena yang mau saya ceritakan itu benar-benar pengalaman saya sendiri ya. Jadi tempat kebun saya budidaya ini adalah kebun produktif, dan tempat ini ada di lereng gunung ya teman-teman. Ada di lereng gunung dan ketinggiannya itu di atas 850 mdpl teman-teman. Dan suhu di sini di tempat budidaya saya ini untuk saat ini sekitar 17 sampai 19 derajat ya. Dan kalau pas waktu di sini suhu dingin ekstrim itu bisa mencapai 11 dan 12 derajat ya teman-teman. Jadi itu kalau menurut saya lumayan dingin sekali untuk lebah trigona ini. Lumayan kurang cocok ya sebenarnya ya, tapi karena di sini vegetasinya mencukupi, jadi saya memutuskan untuk budidaya di sini teman-teman. Walaupun di sini tentu saja banyak sekali kendala-kendala yang saya hadapi, karena memang lebah trigona itu sebenarnya lebih cocok di suhu yang agak hangat ya teman-teman, tidak terlalu dingin seperti di tempat saya ini. Tapi alhamdulillah di tempat saya ini untuk budidaya trigona ini masih bisa, walaupun banyak kesulitan ya. Jadi kesulitan saya dulu pas waktu saya mau mulai budidaya lebah trigona ini adalah pemilihan bibit teman-teman. Jadi di tempat budidaya saya ini karena tempatnya itu terlalu dingin, saya uji cobakan dengan beberapa jenis teman-teman, beberapa jenis lebah trigona, misalnya Levisep, Sarawakensis, Dresseri, Itama, dan lebah-lebah yang lain teman-teman. Nah pada akhirnya di tempat saya ini menemukan jenis lebah yang cocok teman-teman, yaitu lebah Itama ya. Walaupun perkembangannya agak lama, tapi lumayan dulu itu Itama saya bisa berkembang di sini dan bisa bertahan hidup ya. Jadi untuk pemilihan bibit lebah atau jenis-jenis lebah yang cocok di tempat budidaya kita itu, kalau menurut saya itu juga lumayan penting ya teman-teman. Jadi kalau kalian punya tempat baru atau tempat lokasi yang baru, lokasi budidaya yang baru, nah itu percobaan jenis-jenis lebahnya itu juga penting ya teman-teman, biar kalian itu tahu di tempat budidaya kalian itu yang cocok jenis lebah apa. Nah sampai di situ setelah saya menemukan bibit yang cocok itu, kendala saya belum berhenti sampai di situ teman-teman. Jadi setelah saya menemukan lebah Itama itu yang cocok di tempat saya ini, nah itu masih ada kendala lagi teman-teman, yaitu lebah-lebah saya itu berkembangnya sangat lambat teman-teman. Jadi di tempat yang dingin seperti punya saya ini, untuk lebah Itama ini atau lebah trigona ini perkembangannya lumayan lambat teman-teman. Jadi koloninya itu dari mula saya peletakan bibit sampai menjadi koloni super dan produktif, nah itu membutuhkan waktu yang lumayan lama teman-teman. Karena kalau menurut saya misalkan di tempat yang hangat itu telur lebah itu menetasnya sekitar 30 hari. Nah itu kalau di tempat saya bisa sampai 50 hari teman-teman. Jadi perkembangannya untuk koloni lebah-lebah saya ini lumayan lambat ya. Dan karena di tempat saya ini perkembangannya lambat, jadi lebah-lebah saya ini sangat
jarang sekali melakukan pecah koloni secara alami teman-teman. Jadi kalau saya tidak melakukan split, itu koloni saya tidak bertambah-tambah teman-teman. Koloninya tetap segitu-segitu aja ya, karena memang di sini itu sulit untuk pecah koloni. Bukan karena vegetasi ya teman-teman. Kalau vegetasi di sini kalau menurut saya sudah cukupan lah, karena kalau saya mengapati cadangan makanannya di topping itu untuk nektar dan bee pollen itu sangat melimpah ya kalau di tempat saya teman-teman, sangat melimpah sekali. Jadi bukan karena vegetasinya, tapi karena memang dari suhu udara ya. Nah, di sini penderitaan saya belum selesai ya teman-teman, karena di tempat yang dingin seperti punya saya ini, untuk lebah-lebah saya ini, lebah trigona ini membutuhkan banyak sekali sumber resin atau sumber propolis ya teman-teman. Karena di tempat yang dingin itu propolisnya mudah sekali mengeras, jadi mereka sangat-sangat membutuhkan sumber resin yang baru setiap harinya ya teman-teman, karena resin di simpanan di koloni mereka itu sangat mudah sekali mengeras teman-teman. Dan tentu saja itu akan menyulitkan mereka memproses resin untuk menjadi propolis ya teman-teman. Dan tidak hanya itu teman-teman, di tempat yang dingin seperti di tempat saya ini, itu kalau sampai kekurangan sumber resin, nah itu lebah-lebah saya atau kotak lebah saya itu mudah sekali berjamur teman-teman. Karena di sini itu suhunya dingin dan sering lembab teman-teman. Di tempat lembab itu kalau propolis ini mudah sekali berjamur ya teman-teman. Padahal untuk lebah trigona ini kalau sudah terserang jamur, sudah banyak jamur atau kotaknya sudah berjamur, itu kalau tidak untung akan menyebabkan penyakit untuk lebah-lebah kita teman-teman. Jadi jamur itu juga jangan disepelekan teman-teman, karena itu akan sedikit banyaknya pasti akan berefek untuk koloni lebah-lebah kita ya teman-teman. Makanya kalau soal resin ini selalu saya perhatikan di lokasi budidaya saya ini. Makanya saya sering membuat video-video tentang pendonoran resin ya teman-teman, karena memang di tempat budidaya saya ini kesulitan yang paling sering saya alami itu adalah koloni lebah saya itu kekurangan resin teman-teman. Jadi kekurangan di tempat saya ini bukan berarti di tempat saya tidak ada resin sama sekali, itu enggak teman-teman. Tapi karena di tempat saya itu dingin, jadi untuk lebah-lebah saya ini memang membutuhkan banyak sekali sumber resin, melebihi di tempat-tempat yang memiliki suhu yang hangat ya teman-teman. Dan sebenarnya masih banyak lagi teman-teman kendala-kendala saya budidaya lebah trigona di lokasi yang dingin seperti ini. Cuman saya pilih yang utama saja atau yang inti-inti saja biar durasi video ini tidak terlalu panjang teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup di sini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Salam sahabat lebah, salam satu hobi, semoga sukses selalu. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.